Selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Riox TV, jadi hari ini kita baru aja selesai fitting bodi balap di ZX25R teman-teman. Dan di sini tuh banyak banget hal yang gue ceritain, mau gue ceritain ke teman-teman. Yang pertama, kenapa sih harus pakai bodi balap dan bodi balapnya itu seperti apa dan gimana-gimananya. So pasti kalian udah nggak sabar, langsung aja kita let's to the go. I need that bag, huh? And I need it quick, huh? Just run me my check, cause I'm with the shits. She sucking dick, huh? She using her lips. I showed her the game, now she doing dicks. They said that I drink too much, yeah, I said I ain't lit enough. Yeah, so please fill my Henny up. Yeah, I drink out a double cup. Wanna fuck on a friend too. It could all be so simple. Pop that pussy, no pimple. That's just all on my mental. I stack it up, then we back it up. Drop my drawers and she back it up. She get slapped and she acting up. Got a two-seater with my main bitch. We hop in the switch. I'ma pull over, give me brain quick. Swear her head stupid. Oke teman-teman Riox TV, jadi ini dia penampakan bodi balap ZX25R-nya Riox TV teman-teman. Nah, gimana tuh menurut kalian? Hate? Jangan komen dulu. Tapi ini belum selesai teman-teman, karena ada penempatan dekal dan penempatan tambahan-tambahan warna dan lain-lain. Jadi hari ini baru selesai fittingnya aja nih. Karena dengar-dengar banyak banget teman-teman yang cari bodi balap juga nih. Nah, karena memang bodi balap ini kayaknya belum banyak yang diperjualbelikan. Kemungkinan baru Riox TV aja nih yang share ke teman-teman. Bang, itu kok beda sama punyanya Kawasaki? Ya, tentu aja ada beberapa perbedaan sama yang punyanya Kawasaki. Tentunya dari materialnya juga beda. Kalau punyanya Kawasaki itu kalau nggak salah dari karbon, kalau kita ini dari fiber. Tingkat keringanannya memang lebih ringan daripada bodi standar karena ada beberapa yang nggak dipasang di motor ini, seperti headlamp dan stop lamp dan lain-lain. Nah, sekarang akan kita ulas dan kita bahas dulu beberapa poin. Yang pertama, alasan Riox TV ganti bodi balap. Yang kedua, fungsinya apa? Yang ketiga, berapa sih harganya bodi balap ini dan habis berapa nih dari ujung ke ujung sampai catnya dan segala macam akan kita detailin teman-teman. So, kita bahas poin yang pertama. Oke teman-teman Riox TV, sekarang kita bahas poin yang pertama, yaitu kenapa sih harus ganti bodi balap. Nah, ini bener-bener hal yang rumit nih untuk dijawab nih. Jadi teman-teman Riox TV, kemarin kita kan habis crash dan kalian tahu sendiri, palanya sampai bengkok, belakangnya sampai rusak dan bener-bener banyak banget parts plastik yang hancur, bahkan sampai tangki pun peok. Nah, akhirnya kita perbaiki, tapi semuanya masih pakai standar dan habisnya pun kalian tahu bisa sampai 20 sekian juta. Kalau misalkan bodi plastiknya aja mungkin cuma 10 jutaan ke bawah lah masih bisa dikondisikan. Nah, ini yang benar-benar menjadi pukulan banget buat tim Riox TV karena harus merestorasi motor ini menjadi seperti itu lagi tuh benar-benar memerlukan biaya yang besar. Kenapa harus ganti bodi balap? Ini agar sedikit lebih hemat teman-teman. Karena apa? Banyak parts-parts yang penting dan harganya lumayan mahal untuk di bagian depan. Contohnya headlamp. Headlamp itu harganya sekitar 4.500.000-an teman-teman yang standarnya. Dan kalau misalkan itu sampai rusak, wow, headlamp seharga tangki teman-teman. Jadi lebih baik pakai bodi ini aja nih alasannya Riox TV ini pakai bodi balap. Lebih baik pakai bodi balap. Jadi headlampnya itu benar-benar dilepas. Terus lagi bagian belakang juga masalah stop lamp. Stop lamp Project One seperti yang kalian tahu harganya itu sekitar 1,6. Nah, kemarin itu rusak punya Riox TV dan itu tuh sayang-sayang banget. Terus bagian sennya juga kemarin rusak, ya kan, sampai ada yang pecah atau kalau nggak salah sampai nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya kita harus pasang itu juga. Nah, untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, maka dari itu kita tetapkan untuk pakai bodi balap aja kalau kesentul teman-teman. Bang, emang masangnya susah atau enggak? Enggak teman-teman. Jadi masangnya ini sama kayak masang bodi standar, cuma bedanya kalau bodi standar itu dia ada beberapa part di sini. Kalau bodi balap itu langsung diselobokin aja. Dan dia juga ada undercoil-nya, jadi lebih asik dilihatnya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi di poin keduanya, di alasan kenapa sih kok harus pakai bodi balap. Nah, yang pertama tadi kan masalah banyak
part-part yang bisa dibilang harganya mahal. Kalau misalkan kita crash, rusak itu bener-bener ngeri, harganya lumayan juga gitu teman-teman. Nah, untuk alasan kenapa harus pakai bodi balap, seperti yang kalian tahu, untuk bodi balap ini bener-bener sangat ringan ya teman-teman ya. Jadi bobotnya lebih ringan daripada bodi standar, karena dia nggak perlu pasang stop lamp, headlamp, sen, dan lain-lain. Karena headlampnya aja itu lumayan berat tuh sebenarnya. Tapi ya karena itu udah dikurangi bobotnya, jadi agak sedikit lebih ringan. Ditambah lagi kalau misalkan amit-amit crash, bodinya ini pecah atau apa, itu bisa ditambal, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu beli lagi, kalian beli sekali aja udah cukup. Kecuali kalau sampai hancur lebur, baru kalian beli baru lagi. Tapi kalau nggak hancur ya diakalin alias ditutup atau ditambal, itu bisa kok, daripada kalian harus pakai bodi standar. Wah, itu bisa ngeluarin uang lebih banyak teman-teman. Jadi itu salah satu alasan kita kenapa harus pakai bodi balap ke Sentulnya. Ya bukan berdoa buat jatuh sih, tapi setidaknya antisipasi aja sih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di poin yang kedua. Fungsi bodi balap ini apa? Nah, sebagian udah dibahas di depan tadi, kenapa harus ganti, dan sekarang kita lari ke fungsinya teman-teman. Ya, tentu aja untuk bodi balap ini memiliki tingkat aerodinami yang berbeda dengan standarnya. Bang, itu sama aja bang kalau dilihat. Enggak juga teman-teman. Ada beberapa perbedaan dari sisi shift kanan dan shift kiri, dan bentuknya pun agak sedikit berbeda. Sorry, bukan bentuknya aja teman-teman. Bentuknya memang terlihatnya sama, namun dimensinya yang agak sedikit berbeda. Terus udah disesuaikan juga dengan letak tekuk kaki agar benar-benar lebih mempernyaman dalam berkendara saat di sirkuit. Nah, sini ada sedikit contohnya. Ini joknya memang lagi dipasang jok standar ya teman-teman. Karena jok yang aslinya ini itu belum selesai. Nah, jadi nanti akan ada video lagi ketika udah dipasang dekal dan lain-lain, dan dipasang joknya semestinya. Nah, kenapa sih joknya itu nanti pakai matras gitu? Itu adalah salah satu fungsinya teman-teman, untuk memperleluasakan diri kita saat berkendara di sirkuit. Karena biar maju mundur itu enak banget teman-teman. Goyang engkol ya, kurang lebih kayak gitu. Itu salah satu fungsi utama dimana kita harus ganti bodi balap teman-teman, supaya aerodinaminya kena banget, dan tentunya lebih nyaman saat dipergunakan di sirkuit. Apa ngaruhnya sih bang? Cuma duduk? Iya, ngaruh banget teman-teman. Karena sebagai contoh lagi, tadi masalah joknya dan sekarang masalah bagian belakang. Ini tapi mohon maaf ya, emang gue bukan pembalap, tapi gue sedikit mempelajari tingkat kenyamanan saat berkendara di sirkuit. Karena kebetulan sebentar lagi Ryoxifi akan beli tim balap. Woi, bocoran dikit. Oke, kita lanjut dulu ke poinnya ya. Nah, jadi di bagian belakang ini kadang kalau kita duduk itu sampai sebelah sini teman-teman. Nah, kalau kita pakai single seat itu kadang bagian bokongnya ini sering ketabrak di sininya, jadi nggak bisa maksimal. Nah, kalau ini kita bisa agak sedikit lebih ke sini, dan itu lebih nyaman banget waktu kita cornering. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ditambah dimensinya yang agak lebih slim dan lebih ringan, aerodinaminya lebih bagus. Riding positionnya juga bisa kena banget di hati dan di gripnya teman-teman, sehingga memperleluasa kita saat di sirkuit. Yang lebih tepatnya sih, lebih poinnya adalah gini teman-teman, kalau pakai bodi balap itu nggak kepikiran kalau jatuh headlampnya rusak. Kurang lebih itu. Nah, sekarang kita lanjut di poin yang ketiga nih, yang paling benar-benar teman-teman tunggu-tunggu. Yaitu masalah bang, harga bodi balap kayak gitu tuh berapa sih bang? Nah, untuk bodi balapnya aja kecuali tangki. Jadi tangki ini pasrah teman-teman, misalkan tangkinya teman-teman warna hijau ya hijau, biru ya biru ya. Jadi masalah bodi balapnya aja nggak pakai cat itu harganya segini. Jadi kalian nanti ngecat sendiri. Nah, kalau misalkan bodi balap bang pakai cat, itu harganya segini. Nah, jadi bodi balap ini termasuk windshield ya. Ini windshieldnya keren loh. Lah, cakep. Jadi ini baru selesai fitting, jadi belum diterapin semuanya. Nanti pasti kalian penasaran nih jadinya kayak gimana. Wah, nunggu, tonton terus makanya videonya Ryoxifi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tadi bodinya aja plus set. Nah, kalau sekarang bodinya keseluruhan sama kondom tangki plus cat, harganya segini. Nah, jadinya kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pakai kondom tangki ya ada kondom tangkinya gitu. Jadi kalian bisa nggak usah ngecat tangkinya tuh. Misalkan kalau mau ke sirkuit
motornya mau jadi hijau bang, nah, berarti dicat hijau semua. Terus kondom tangkinya juga hijau walaupun motor kalian hitam. Nah itu nanti seragam kelihatannya hijau semua. Pink bang, pink aja semuanya. Dan udah dapat windshieldnya juga teman-teman. Dan tentunya windshieldnya ini sudah di set oleh teman-teman agar cakep dan bener-bener pas aerodinamiknya. Jadi pas nunduk nih, biasa aja sih. Tapi ya bagus kok, kelihatan kok mantep. Jadi itu masalah harganya teman-teman. Bagi gua harganya itu oke lah, nggak terlalu mahal karena pas banget daripada harus kehilangan uang yang segitu banyaknya ketika crash gitu teman-teman. Terus frame slider juga tetap kepasang di semestinya karena dia itu bukan hanya melindungi masalah bodi, utamanya adalah melindungi dari box mesinnya itu yang sebelah samping supaya pas crash itu nggak langsung kena boxnya itu sehingga nanti boxnya bisa pecah dan segala macam teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan dari kalian, bang, abang kok nggak pakai kondomnya bang? Pakai nggak ya? Nggak, kita nggak pakai, tapi dijamin aman. Enggak, maksudnya gini teman-teman, ya kita nggak pakai. Apaan bang? Kemarin aja nyungsep gitu jatuh pada bengkok-bengkok. Enggak teman-teman, jadi ada penyesuaian dekalnya nanti ke warna di tangki ini. Nah pokoknya rahasia deh nanti. Alasan kita sih yang pertama, gue udah nyaman banget dengan posisi ini. Jadi posisinya ini udah nyaman banget di saat kaki gue itu jepit di sini. Kalau misalkan pakai kondom tangki, memang ada sisi feel yang agak sedikit berbeda karena nanti dia itu di bagian sininya, dalamnya itu pakai pakai 3M. Jadi pasti ada titik geser, yang itu bikin kita tuh agak sedikit gak nyaman. Seproper apapun kalian menetapkan, pasti kalau pakai kondom tangki itu ada titik gesernya dan itu bikin kita jadi nggak nyaman. Karena kan kita nggak hanya duduk di belakang, ke depan dan segala macam kan. Dengan aktivitas yang sangat ekstrim di sirkuit itu pasti sedikit banyaknya ada dorongan tangki. Nah itu ada feel yang bikin gak nyaman nantinya. So gue lebih menetapkan untuk nggak pakai kondom tangki dan lebih menetapkan untuk color bodinya aja nanti yang gue sesuaikan dengan tangkinya. Tapi alhamdulillah tangki kemarin kan punya tangki yang bekas crash, itu lagi dibenerin. Mungkin kalau itu udah bagus, gue bisa main warna secara keseluruhan. Nah itu kenapa Ryox CV nggak pakai kondom tangki maksudnya. Oke teman-teman Ryox CV, jadi itu aja penjelasan Ryox CV tentang bodi balap. Semoga membantu teman-teman semua dalam dunia penasaran. Kan ada aja tuh yang penasaran, wah pakai bodi balap gimana nih. Nah apalagi gambaran kalian kan pasti ke ZX25R-nya Kawasaki Racing Team yang full karbon itu. Kalau ini sih full fiber, bukan karbon teman-teman. Ya kurang lebih itu aja informasi yang udah kita share hari ini buat kalian. Mulai dari kenapa harus ganti, fungsinya, dan harganya, semoga aja cukup. Kalau misalkan kalian penasaran, silahkan tanya di kolom komentar. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian and